Ya, di perkembangan peserta didik ini ada 7 soal ya nanti yang akan Bapak Ibu temukan di kisi-kisinya. Salah satunya nanti terkait dengan ruang lingkupnya ini ya sama dengan modul yang sudah kita pelajari bersama. Ada kaitan perkembangan peserta didik di ranah kognitif ya, kemudian fisik dan motorik, terus perkembangan sosial moral, sosial emosional dan moral keagamaan, dan juga guru di abad 21. Nah, di kisi-kisi itu ada hal-hal yang kemudian perlu Bapak Ibu cermati terkait dengan soal ini lebih kepada kayak studi kasus begitu. Banyak soal-soal yang diminta untuk mengamati kasus-kasus ataupun cerita-cerita yang dibangun di dalam soal nanti, yang nanti panjenengan perlu menganalisis dari sisi-sisi perkembangan peserta didiknya. Oke, ini saya awali dengan contoh soal terkait ini nomor 73 ya. Nanti Bapak Ibu akan menemui soal tentang karakteristik perkembangan peserta didik di ranah intelektual atau kognitif. Di dalam kisi-kisi itu jelas bahwa di situ Bapak Ibu diminta di sini adalah soalnya itu disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik. Lah nanti Bapak Ibu diminta untuk menentukan bagaimana sih berdasarkan teori perkembangan peserta didik di usia itu kategori apa gitu. Karena itu nanti ada kaitannya dengan teori perkembangan kognitif yang sudah dikaji dalam modul ya. Jadi ada teori perkembangan kognitif, ada tahap sensori motorik, kemudian ada tahap praoperasional, ada operasional konkret, ada tahap operasional formal. Nah, nanti Bapak Ibu perlu mencermati nih. Di tahap sensori motorik itu biasanya 0 sampai 2 tahun pertama. Kemudian praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Operasional formal 11 sampai 15 tahun. Nah, di situ nanti misalnya ada soal di sini saya berikan contoh seperti ini. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak usia berapa. Nah, dari sini nanti panjenengan cermati nih, kira-kira usia berapa ya? Nah, ada kata clue di sini bersifat konkret. Nah, artinya bahwa masuk kepada tahapan operasional konkret, kan seperti itu ya. Kira-kira di usia berapa ini Bapak Ibu? Kalau pertanyaan seperti ini jawabannya apa? 11 sampai 15. 7 sampai 11. 7 sampai 11. 7 sampai 11. CC. Oke, ya. Jawabannya adalah 7 sampai ya, 11. betul sekali. 7 sampai 11 tahun. Nah, itu contoh gambaran soal terkait dengan kemampuan kognitif ya. Gampang ya Bapak Ibu ya? Ya, berikutnya. Ini saya lanjut ya, soal nomor 74. Nah, 74 ini nanti gambaran soalnya adalah disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menelaah teori perkembangan moral peserta didik. Nah, nanti perlu dipelajari kaitannya dengan modul perkembangan moral keagamaan. Tapi sebenarnya di kisi-kisi itu sudah jelas ya bahwa studi kasusnya tentang tawuran, nah gitu misalnya seperti itu. Ini saya contohkan soal terkait dengan studi kasus ya tentang tawuran. Ada sekelompok siswa terlibat dalam tawuran dengan siswa sekolah lain di luar jam pelajaran. Salah satu siswa, Budi, adalah siswa berprestasi di kelas. Tetapi dia ikut terlibat dalam tawuran karena merasa tertekan oleh teman-temannya yang terus membujuknya untuk ikut serta. Ketika ditanya oleh gurunya, Budi mengaku bahwa ia merasa bersalah atas perbuatannya. Namun, tidak tahu bagaimana harus menolak ajakan teman-temannya itu tanpa terlihat lemah atau pengecut.
Budi juga menyadari bahwa tindakan tawuran merugikan banyak orang, tetapi ia kesulitan menghadapi tekanan sosial dari teman-temannya. Artinya secara pribadi anak ini sudah memiliki kesadaran ya bahwa perbuatan tawuran itu tidak baik, perbuatan yang tidak normatif, tetapi karena pengaruh sosial, teman-teman yang terus membujuknya, dia pada akhirnya tidak bisa menolak ajakan teman-temannya dan terjerumus pada persoalan tawuran gitu. Nah, ketika nanti dikaitkan dengan perkembangan moral ya, dalam teori Kohlberg, itu nanti jenengan bisa menemukan di modulnya ya. Dalam teori Kohlberg itu kan dijelaskan macam-macam stadium-stadium ya atau fase-fase perkembangan moral dari peserta didik. Mulai dari fase prakonvensional, ya kemudian ada fase konvensional, ada fase pasca konvensional, fase otonomi moral, dan juga fase komitmen religius. Oke, coba dulu nih. Kira-kira dari kasus itu, ketika ada opsi A sampai E, kira-kira Bapak Ibu yang mana ini? B, fase konvensional. Oke. Kenapa fase konvensional? Ya karena Budi itu manut grubyuk kalih konco-konco kelompok E. Usia berada di usia 11 ke atas personal dan konformitas. Belum punya pendirian Bu, kalau sudah punya pendirian membedakan dan memutuskan itu masuknya ke fase pasca Pemeliharaan aturan konvensional. sosial. Oke, ya baik. Nah, ada memang benar bahwa kalau yang namanya pra itu masih anak-anak ini ya, tahap usia di mana dia memiliki kepatuhan tentang norma itu karena dia patuh terhadap sesuatu ataupun karena takut akan hukuman. Ya, ini fasenya adalah fase pra konvensional. Kalau yang fase konvensional, individu itu memiliki relasi-relasi interpersonal yang sudah baik ya, menilai kepercayaan, perhatian, kesetiaan kepada orang lain berlandaskan moral. Jadi dia sudah punya prinsip-prinsip tentang moral yang sudah dia kembangkan. Oke, langsung saja. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan teori nanti lama ya. Sampai malam enggak apa-apa kok Bu. Iya. Oke. Betul sekali, luar biasa. Jawabannya apa Bu? B, jawabannya B. Nah, Wingi jawabannya Pak adalah salah dudul wingi. ya. Fase konvensional, betul sekali ya. Budi berperilaku sesuai dengan norma kelompok agar diterima oleh teman-temannya. Baik, saya lanjutkan karena ini saya dikasih waktu hanya 15 menit nih untuk menjelaskan 9 soal. Sing kathah niku wedale kaki ningsih. Iya. Saya sampai jam 14.15 ya, Bu Putri nggih. 15 Bu. Nggih, monggo Bu. Oke. Dan ini studi kasus semua ini. Baik. Nomor 75 ini ya. Terkait dengan teori perkembangan emosional peserta didik. Sama clue-nya di situ ada studi kasus, nanti ada data tentang informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Nah, nanti dari studi kasus itu akan dikaitkan dengan teori perkembangan emosional peserta didik. Nah, coba ini ada studi kasus bahwa Ali adalah seorang siswa kelas 6 yang tampak mengalami perubahan emosi yang tiba-tiba. Ia menjadi lebih pendiam di sekolah, seringkali tampak gelisah dan cenderung menghindari teman-temannya. Guru melihat bahwa perilaku ini mulai muncul setelah Ali mengalami beberapa masalah keluarga. Ali juga menunjukkan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang sebelumnya bisa ia kerjakan dengan baik. Langkah terbaik yang dapat dilakukan guru untuk membantu Ali mencapai tugas perkembangan emosional ini adalah B. Memberi motivasi dan bimbingan. Motivasi. Oke, ada yang B, ada yang E ya. Memberi motivasi. Sing E teko ken nganut B mawon Bu. Yang Nah, benar. Bagus sekali ini ya.
Jadi bagaimana caranya supaya perkembangan emosional terhadap peserta didik itu lebih baik? Ya tentunya betul ya, memberikan motivasi, memberikan bimbingan dalam menghadapi masalah, bukan lari dari masalah ya, tetapi bagaimana sih peserta didik itu mampu menghadapi masalah dan memiliki cara pandang yang positif ya terhadap dirinya sehingga dia mampu, jadi punya self efficacy ya, punya kemampuan yakin terhadap kemampuan dirinya untuk menyelesaikan masalah, termasuk juga pengelolaan ataupun strategi stres. Nah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengembangkan kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial. Nah, itu penting. Nah, kalau tidak tepat ya karena apa? Karena di situ mengajarkan cara menyembunyikan emosi. Padahal yang namanya kecerdasan emosional itu justru individu itu diminta untuk memahami emosi kita. Ya. Itu Setelah dampak dari memahami, E menerima itu, segala emosi. Ya, bagaimana Bapak? dampak dari E itu bisa menjadikan anak introvert. Nah, ketika menyembunyikan berarti artinya di situ tidak ada penyelesaian. Nanti akan terjadi bom waktu gitu ya. Betul, Ketika betul. masalah itu mengendap, tidak terselesaikan, mengendap lagi, ada masalah baru mengendap lagi, ya pada akhirnya kesehatan mentalnya pasti akan terganggu. Baik, saya lanjutkan terkait dengan generasi Gen Z ya dan generasi Alpha. Nah, ini ada beberapa soal nanti terkait dengan itu ya. Di situ karakteristik Gen Z dan juga Alpha itu nanti Bapak Ibu pelajari ya. Seperti apa sih generasi Z itu dan seperti apa generasi Alpha. Nanti yang ditanyakan itu salah satunya adalah karakteristiknya bagaimana, ya perbedaan Gen Z dengan Alpha itu seperti apa, termasuk strategi guru dalam merencanakan pembelajaran dengan generasi Z dan generasi Alpha itu bagaimana. Yang pertama ini terkait dengan karakteristiknya. Di sebuah kelas terdapat 2 kelompok peserta didik ya dengan karakteristik yang berbeda. Kelompok pertama terdiri dari siswa yang cenderung lebih aktif dan menggunakan teknologi digital, suka berinteraksi melalui media sosial dan sering mengajukan pertanyaan terkait aplikasi praktis dalam pelajaran. Sementara kelompok kedua lebih tertarik pada teknologi berbasis AR ya, augmented reality dan artificial intelligence ya, AI, serta tampak lebih menyukai pembelajaran berbasis visual dan interaktif. Nah, berdasarkan kasus di atas, peserta didik pertama dan kedua masing-masing termasuk dari Gen Z dan Alpha. Dalam konteks pembelajaran di kelas, ya, mana yang lebih tepat yang menggambarkan perbedaan antara generasi Z dan generasi Alpha. Nah, ini Bapak Ibu diminta nih untuk membedakan apa sih perbedaan Gen Z dengan Gen Alpha itu. Yang pertama ini, Gen Z itu lebih memilih pembelajaran tradisional, sementara Gen Alpha terbiasa dengan pembelajaran digital. Terus yang B, Gen Z itu lebih individualis dalam belajar. Gen Alpha lebih kolaboratif dan berinteraksi dengan sosial. C, Gen Z menggunakan teknologi hanya untuk hiburan. Gen Alpha menggunakan untuk pembelajaran praktis, akademis. D, Gen Z menghindari interaksi sosial, sedangkan Gen Alpha mengutamakan komunikasi langsung. E, Gen Z lahir ketika teknologi digital mulai berkembang, sementara Gen Alpha tumbuh di era teknologi imersif seperti artificial intelligence dan AR. Nah, kira-kira yang mana? Cicak. Nah, karena Gen Z itu di masa transisi, Bu. Oke, baik. Gen Z itu di masa transisi. Dia lahir ketika digital itu sudah mulai ada ya. Tetapi kalau Gen Alpha itu justru ya tumbuh di era teknologi yang sudah semakin pesat gitu. Teknologi AI dan sebagainya. Aku tadi son jawab ya wingi kok salah kabeh ya. Ya, nanti pokoknya ruang lingkup yang keluar begitu ya. Tentang Gen Z, Gen Alpha nanti lebih dibaca lagi apa perbedaan dari kedua anak-anak ini ya. Terus sama, yang berikutnya 84 itu hampir sama. Yang diminta adalah panjenengan bisa membedakan karakteristik
Ya, karakteristik sama perbedaan itu sebenarnya ya metode gitu. Ya. Ini disajikan contoh aktivitas pembelajaran PAI di kelas. Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik gen Z dan juga gen alpha. Ini sama ya, saya contohkan di situ bahwa di sebuah kelas di kelas PAI guru mengadakan 2 pendekatan pembelajaran untuk 2 kelompok siswa. Kelompok pertama lebih tertarik ketika guru menggunakan video pembelajaran interaktif dalam mengkaitkan ajaran Islam dan isu-isu kontemporer. Kelompok 2 terdiri dari gen alpha, lebih antusias saat guru mengajak mereka menggunakan aplikasi berbasis augmented reality untuk memvisualisasikan sejarah peradaban Islam. Kedua kelompok menunjukkan antusiasme yang berbeda dalam metode pembelajaran yang diterapkan. Karakteristik utama yang membedakan gen Z dengan gen alpha adalah, nah ini hampir sama tadi. Kira-kira yang mana? C. Betul sekali. C. Nih ya, lebih tertarik pada media digital dalam menyampaikan materi dalam narasi interaktif, sementara gen alpha itu lebih berbasis artificial intelligence. Nah, ini 85 ini masih sama seputar gen Z dan gen alpha juga. Jadi ada 3 pertanyaan nanti seputar gen Z dan gen alpha. Di situ Bapak Ibu diminta untuk mengamati strategi pembelajaran yang tepat. Ketika tadi sudah tahu perbedaan, sudah tahu karakteristik, maka seperti apa cara merancang strategi pembelajaran yang tepat untuk gen alpha? Kira-kira A sampai E yang mana, Bu? C, Bu. C, oke. Ya, karena konteksnya masih sama ya. Jawabannya adalah C, tepat sekali. Wah, panjang. Ngasih soal diwaca wis iso jawab, keren. Nah, iya, bagus ini. Oke. Nah, nomor 86, karakteristik guru di abad 21. Nah, ini nanti tipikal soalnya itu menyajikan data ataupun informasi tentang kemajuan teknologi informasi. Dan mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru di abad 21. Nah, nanti panjenengan belajar di modul terkait guru di abad 21. Nah, ini saya contohkan dengan tipe soal seperti ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pembelajaran di abad ke-21 mengalami perubahan yang besar. Guru di abad ini diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, menjadi fasilitator di kelas, serta memiliki keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Di kelas yang terintegrasi dengan teknologi, guru tidak hanya menyampaikan materi secara langsung, tetapi juga menggunakan platform digital untuk membimbing siswa belajar secara mandiri, melakukan diskusi online, serta mengakses informasi secara mandiri. Nah, berdasarkan data di atas, karakteristik utama guru abad 21 yang paling sesuai untuk menghadapi kemajuan teknologi, apa ini kira-kira? C, Bu. C. Mampu menjadi fasilitator. C. Oke. C mampu menjadi fasilitator yang mendorong kolaborasi penggunaan teknologi serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Betul ya. Oh, bagus ini ya, luar biasa. Nggih, ngapunten Bu saniki kok saged jawab, wingi kok semboten. Jawabannya C semua Pak Madun. Apa nganu dipacu waktu itu ya kemarin yo. Oke, 2 soal lagi, ini sudah jam 14.15. 2 soal lagi, ini saya harus cepet ya. Nomor 87, nanti panjenengan akan bertemu dengan perkembangan fisik dan motorik, ya, psikomotorik. Di situ disajikan kasus, dan Bapak Ibu diminta untuk mengamati teori perkembangan peserta didik, dalam hal ini adalah teori perkembangan fisik dan motorik. Oke, di sebuah kelas, guru memperhatikan bahwa beberapa siswa laki-laki mulai menunjukkan peningkatan tinggi badan yang signifikan dan suara yang mulai berubah. Sementara siswa perempuan mulai merasa kurang percaya diri dengan perubahan fisik yang mereka alami.
seperti peningkatan berat badan. Beberapa siswa juga menghindari aktivitas fisik yang sebelumnya mereka sukai karena canggung dengan perubahan fisik yang berlangsung. Berdasarkan perubahan fisik dan perilaku siswa laki-laki perempuan, menurut teori perkembangan fisik kira-kira apa? Motorik ini maksudnya, ini bukan fisik. C. Masa remaja awal di mana percepatan pertumbuhan fisik growth spurt apa kuwi? Growth suprut serta perubahan hormon yang mempengaruhi aktivitas dan interaksi sosial. Oke, C ya, remaja awal terjadi percepatan ya, growth spurt ya, serta perubahan hormon untuk mempengaruhi aktivitas interaksi sosial. Fisik motorik itu nanti terkait juga panjenengan pelajari terkait motorik halus dan motorik kasar ya, itu jangan bisa jadi itu juga keluar ya, motorik halus dan motorik kasar. Terus juga terakhir ini yang ke-9, perkembangan sosial emosi sosial perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu nanti disajikan studi kasus mendeteksi kira-kira yang mempengaruhi perkembangan emosi sosial dan spiritual itu apa faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini Rizky, seorang siswa kelas 9, baru-baru ini mulai aktif dalam kegiatan sekolah, seperti bergabung dalam kegiatan bakti sosial dan ikut serta dalam kajian keagamaan. Rizky terlihat semakin peduli dengan teman-temannya, namun sering merasa kecewa ketika melihat beberapa teman tidak ikut mengikuti kegiatan yang sama. Selain itu, Rizky kerap merasa kurang didukung oleh keluarganya dalam aktivitas tersebut, karena orang tuanya lebih fokus pada prestasi akademik daripada aktivitas sosial keagamaan. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi sosial dan spiritual Rizky itu apa? Jawabannya dukungan ya. Ya, A ya. Wah. Jadi kalau kita mengkaji tentang faktor-faktor, nanti Bapak Ibu pelajari ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada clue-nya keluarga itu Bu tadi. Oke, termasuk lingkungan, faktor eksternal, ada lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, atau lingkungan masyarakat, itu ikut mempengaruhi bagaimana perkembangan sosial emosional anak kita. Oke, itu Bapak Ibu nanti gambarannya terkait dengan soal-soal perkembangan